sehat, tadi sudah sedikit berbincang. Alhamdulillah sehat. Ya Bu, kemarin kita udah sedikit berbicara ya kan, udah ada bangun chemistry, sekarang kayak udah langsung aja lebih ya. Nah, jadi tujuannya pendampingan ini ada 3. Yang pertama mau melihat bagaimana perkembangan pembelajaran secara daring selama 1 bulan. Kedua mau melihat implementasi filosofis KHD di pembelajaran yang sehari-hari. Yang ketiga mengidentifikasi kekhawatiran dan hambatan serta solusi yang mungkin udah dilaksanakan untuk mengurangi kekhawatiran tadi, gitu ya Bu. Baik Bu, langsung aja ini saya mau tanya dulu, selama 1 bulan yang terakhir ini bagaimana Bu proses yang sudah berjalan? Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, baik di LMS atau di sekolah? Kalau untuk LMS ya pastinya prosesnya mengikutilah segala rangkaian kegiatan. Alhamdulillah semua kegiatan baik tugas, apakah itu Vikon ya, elaborasi dan sebagainya itu saya ikuti. Gak ada yang nggak pernah diikuti. Pokoknya diusahakan dengan kesibukan apapun diikuti pokoknya. Jadi semua bisa diikuti. Kalau pembelajaran di kelas itu memang jauh lah berbeda udah dari yang dulu sebelum ikut guru penggerak ya, program guru penggerak. Apa yang perubahan yang Ibu rasakan yang sangat signifikan gitu? Dulu killer sih memang. Dulu jadi guru kimia killer ya. Iya. Sampai meja itu bisa saya tendang terbalik. Iya benar Bu Eka, terbalik gitu. Sampai anak-anak itu meja di kelas 12 min 1 udah terbalik. Siapa gurunya? Bu Neng. Ini kok udah dengar suara sepatu saya aja mereka udah Bu Neng gitu. Padahal kalau misalnya Ibu tadi bilang kan Ibu orang Bandung, karena di Bandung itu Iya. lemah gitu ya kan, sampai jadi killer gitu. Tapi mungkin memang faktor lingkungan, faktor Iya. keluarga yang buat seperti itu. Karena dulu awalnya saya itu nggak ada catatnya Bu. Begitu datang dari rumah duduk ke sekolah, ya udah gitu masuk kelas. Habis jam pelajaran nggak ada lagi, ya udah pulang. Nggak pandai saya ngomong-ngomong gitu, nggak pandai. Bahkan itu ada siswa saya yang sekarang udah jadi guru, apa katanya? Dulu Bu Neng ngajar itu meja ini nggak apa, yang geser kursi itu nggak bunyi katanya. Tapi kalau sekarang ya Allah, ngeri kita lihat. Karena saya cucukkan pulpen itu Bu tembus ke meja sampai nggak bisa saya cabut lagi. Itulah kekuatan emosi tadi yang betul tadi ya. Iya, jadi emosi tadi ya kan. Jadi Kalau sekarang udah berubah sih. Semalam itu karena ada refleksi katanya kan. Oh, cobalah refleksi kayak mana nih. Jadi saya buat pertanyaan lah ke anak gitu. Nah, coba kamu buat di kertas. Nggak usah tulis nama ya nak, karena kalau ditulis nama kalian merasa nanti kalau saya tulis nama sarannya yang jelek-jelek, Bu Neng takutnya marah gitu kan, atau kritikannya yang jelek-jelek, Bu Neng takut marah. Jadi saya buat di situ apa guru impian kamu? Bagaimana guru impian menurut kamu? Saya tanya lagi tuh. Terus yang kedua, apakah saya sudah termasuk guru impian kamu? Saya tanya gitu kan. Ternyata mungkin image yang sebelum-sebelumnya, karena mereka tahu dari kakak kelas, Bu Neng ini galak katanya gitu kan. Ternyata setelah masuk kelas, Bu Neng ini ramah. Kalau mengajar itu memang benar-benar santai tapi serius katanya gitu. Oh alhamdulillah dalam hati saya. Ya, kita merasa terapresiasi. Iya Bu, gitu kan. Oh, alhamdulillah berarti udah mulai berubah lagi lah gitu kan sejak ikut program guru penggerak ini. Gitu. Iya. Jadi yang dirasakan itu karena melakukan refleksi pembelajaran. Iya, itu memang terasa sekali gitu. Lalu sampai pokoknya ternyata guru impian menurut anak-anak ini, guru itu nggak usah marah-marah gitu. Artinya kalau ada anak yang nggak buat tugas, nggak usah dimarahi. Tapi kayak mana solusinya supaya anak itu ke depannya mau mengerjakan tugas? Itu mereka Bu yang bilang. Sampai saya ya Allah, kadang-kadang sambil baca itu senyum-senyum gitu, lucu gitu kan. Tapi ya ini pembelajaran. Jadi refleksi itu memang terasa ya. Terasa manfaatnya buat kita sebagai seorang guru.
Terus capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Di LMS itu sudah apa yang Ibu capai? Kemudian di pembelajaran Ya. Kalau di LMS saya memang waktu itu yang takut saya nggak bisa itu memang IT, Bu. IT ya. Karena kesibukan dari bos itulah, Kesibukan dari kepala bendahara sekolah. bos itu gitu, jadi itu menyita waktu sekali. Kawan-kawan itu udah pada belajar Canva, buat video dari Canva gitu kan. Iya. Tapi saya nggak bisa apa-apa, belum. Iya, jadi selama 1 bulan terakhir ini sudah ada perubahan. Udah, saya udah bisa Canva, saya udah bisa Flipbook. Iya, oke, di LMS itu sudah bisa buat ini ya, bisa buat produk ya, Bu. Iya, sudah, alhamdulillah. Produk pembelajaran seperti Canva, iya, Flipbook, Flipbook, belajar itu. dari Kalau Canva saya lihat dari YouTube, sama ini Bu, Flipbook dari YouTube. Terus ada satu- keterpaksaan atau iya, kebutuhan gitu ya, memang Bu? harus gitu Iya, kan. butuh Kalau gitu. enggak, masa sih saya buatnya hanya di Word aja gitu, Iya. kok nggak ada perkembangan gitu Iya. kan. Jadi nyari sendiri lah Bu. Mm-mm. Ini masih Flipbook ini gitu. Hanya saja memang masih belum sempurna kali sih Iya, kan. masih belajar kita. Iya, masih belajar. sedikit-sedikit udah bisa lah, kayak memberikan efek-efek turunnya salju Iya. gitu. Ya udah bangga kali kayak gitu kan. Karena rasanya itu usaha sendiri gitu, walaupun nengok YouTube gitu kan. Iya. Terus yang kedua ada lagi aplikasi Benime. Benime, Itu dari kawan sih. aplikasi. Iya. Untuk apa nih, Bu? Presentasi juga. Oh. Jadi yang tulisan ini Bergerak tangan. bergerak tangan ternyata memang sangat mudah, dari HP aja rupanya gizi Iya. memang. Itu cuman mengatur waktunya yang nggak pandai belum. Belum ya. Misalnya kan tulisan itu udah selesai ditulis nggak ada jeda untuk berhenti. Jadi memang harus membaca cepat gitu kan. Nah di situ yang saya akui memang. Itu kan bisa dilambatin, Bu, speednya. Iya, Bisa itulah yang dilambatin. belum apa semalam. Jadi menyesuaikan antara tulisan dan suara ya. Iya. Hmm. Gitu. Itu yang capaian di LMS ya, Bu. Iya, Udah itu belajar dia, buat sudah, produk. gitu. Buat produk tadi. Kemudian kalau yang di ruangan belajar, Bu? Ya, di ruangan belajar ini terinspirasi waktu kita lakukan nol ini Bu, Iya, gitu oke. kan. Jadi kayak waktu itu kan kita buat mind map ya. Yes. Jadi saya nggak bilang ke anak itu mind map, tapi artinya saya bilang, nah kita sepakat yuk, ini ada materi, kita coba baca sama-sama ya nak, semua membaca. Nah ini duduk dalam kelompok waktu itu. Iya. Semua membaca ya nak, ya. Kira-kira untuk materi yang sekian halaman itu berapa waktu yang harus diperlukan? Jadi memang kalau dulu kan nggak gitu kan. Nah baca bukunya gitu, nggak ada sepakat-sepakat kita ini. Iya. Nah kalau sekarang kan harus kita sepakati waktu Iya. untuk membaca itu berapa gitu. Iya. Oh 30 menit Bu, katanya. Oke, 30 menit kita membaca. Kemudian nanti apa hasil pikiranmu kamu tuangkanlah di kertas karton ini nak, gitu. Nah ibu nggak tentukan harus bagaimana kamu membuatnya, itu memang nggak saya arahkan ke mind map waktu itu. Iya. Jadi saya kasih juga lah pulpen warna kayak Iya. ibu. Memang pulpen warna itu udah sering, Iya. maksudnya udah lama saya beli gitu, karena memang saya suka warna-warna. Dan saya suruh pilih lah anak-anak. Jadi mereka membuat lampu hasil apa yang mereka baca. Oh, ternyata macam-macam ya Bu pikiran anak itu ya. Macam-macam. Dari bisa Jadi- lihat warna-warnanya, Bu. Warna-warnanya itu. Iya. Kadang kita lihat anak itu jago banget kombinasi warna. Iya. Tinggal nggak jadi bagus mata kita gitu. Nah, itu Jadi itu hasilnya udah ditempel di kelas mereka gitu kan. Iya. Jadi ada yang buat mirip sih dengan mind map, ada yang kayak peta konsep gitu. Ada yang dibuatnya daun-daun Bu, bentuk daun, tapi apalah ada alur-alurnya gitu. Ternyata mereka itulah ya, memang pemikiran anak itu nggak sama gitu. Jadi kita nggak boleh Nggak boleh paksakan paksa, gitu. nggak boleh paksa, benar-benar. Nah dari situlah memang Oh, ini gitu kayak berarti langsung selama ini nih salah sih, Iya. gitu, Bu. salah kita ke depan ngajar itu Iya. salah, sementara mereka nggak siap Iya, gitu kan. jadi Mereka coba punya kita sendiri. lepaskan bagaimana maunya mereka. Iya, kan? betul. Nah, ternyata wah idenya nggak terpikir sama saya. Ya Allah, dibuatnya lah gambar. Waktu itu karbohidrat kami, Bu. Dibuatnya lah gambar nasi, gambar kentang. Artinya semua memang bekerja gitu. Yang ini dibuat gambar kentangnya,
di sini buat tulisan. Jadi mereka itu kan untuk membuat itu juga mereka berkolaborasi Iya, gitu, berkolaborasi, cari idenya iya. gitu kan. Jadi gitu. Maka sudah apalah nilai kolaboratif ke siswanya juga sudah gitu. Terus mereka merasa nyaman gitu, nggak terpaksa belajar itu. Setelah itu saya buat refleksi lagi ke anaknya gitu kan. Nah, udah semua nih kan maju, udah ada presentasi. Nah, coba ya nak, dari hasil presentasi, dari hasil yang kalian buat, kira-kira udah merasa puas apa belum gitu kan? Majulah satu-satu kelompok, satu orang mewakili. Belum puas Bu, kenapa nak? Karena kami nggak terbiasa yang seperti ini katanya kan. Maunya waktunya agak lama lagi Bu, atau seenggaknya Bu, Ibu kasih sosialisasi dulu katanya kalau mau dibuat seperti ini. Jadi kami nggak kaget kata dia kan. Tapi justru dengan kaget itu mereka jadi oh gitu ya. Bahkan saya pun kagum gitu kan. Nah, ini yang nggak diinformasikan aja mereka udah bisa menuangkan hasil pikirannya. Jadi ada juga yang nggak puas karena hasil bacaan kami tadi Bu belum semuanya masuk atau belum semuanya kami tuangkan ke karton itu tadi Bu gitu. Oh ya, udah lain kali nanti kita apalagi ya. Itu saya udah siapkan juga kantornya lagi. Iya. Nah, jadi dan dikumpuli Bu produknya nanti iya. waktu panen raya itu bisa ditunjukin yang terbaiknya gitu. Pokoknya udah ditempel itu kutip lagi dikumpul ke Ibu. Oh gitu. Ditumpuk aja Bu. Nanti kalau sekiranya ada produk kita bisa tunjukin ini yang produk digitalnya, ini misalnya produk ininya gitu. Nah, jadi nanti waktu kita panen raya banyak produknya dari SMA Negeri 1 Pangkalan Susu karena kan di sini juga banyak ininya kan CGP-nya kan. Mau dilihat orang atau enggak, yang penting udah ada aksi nyatanya. Oh jadi itu dikumpulin lah ya. Nanti saya suruh lipat lagi ya. Udah dikumpulin dan gitu gini. Ini, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi kayak PTK. Nanti dilihat hasilnya. Ibu bisa nulis PTK 1, yang kedua Ibu bisa lihat perkembangan mulai dari siswa anak itu selama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Gimana perkembangannya? Itu udah termasuk pembelajaran kan begitu ya kan. Itu contoh. Tapi nanti di lapangan ketika Ibu menemukan hal yang lebih baik, ya silahkan gitu. Maksudnya ya yang berbuat terbaik lah gitu ya kan. Jadi kayak ini ke depannya nih maksudnya mau senyawa benzena gitu kan. Jadi nanti saya buat potongan-potongan kertas. Ini senyawa benzena, ini namanya gitu. Nah mereka tinggal menjodohkan sih. Nanti ditempel lagi di karton gitu kan. Menjodohkan senyawa benzena. Iya. Terus semalam itu ada polimer. Jadi saya kasih gambar waktu itu ke anak-anak, gambar sampah. Karena kan sampah plastik itu yang jadi masalah buat kita sekarang gitu kan. Nah jadi nak, kenapa sampah plastik itu menumpuk ya nak? Karena sukar terurai Bu katanya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia sukar terurai? Berpikirlah mereka kan. Oke, saya jelaskanlah sedikit. Polimer itu nah ini salah satu contohnya adalah plastik. Nah saya jelaskan. Nah saya nggak jelaskan kenapa dia nggak suka terurai Bu, hanya saja saya jelaskan polimer itu begini. Nah kira-kira apa sebabnya plastik itu suka terurai? Oh karena banyak Bu molekulnya, ikatannya. Ya terus ya mungkin itulah Bu, susah dia diputuskan. Oke gitu kan. Nah terkait dengan itu, nah kira-kira apalah usaha kamu untuk menangani masalah plastik itu? Buat produk bisa Bu katanya. Kalau gitu kita sepakat yuk, kalian nanti kumpulkan sampah yang ada di sekitar rumah. Bukan beli ya nak, bukan beli produk plastik. Jangan pula nanti kalian beli plastik kalian jadikan lagi apa produk. Nanti sisa-sisanya itu malah menumpuk jadi sampah. Jadi kalian betul-betul mengambil sampah. Ya jadi pemulung kami Bu katanya. Iya, gak apa-apa nak gitu. Nanti macam mana caranya supaya produk kalian itu bernilai jual? Saya bilang. Gimana nak? Sepakat kita? Sepakat. Berapa lama waktunya? Lama lah tuh Bu, ngotek ininya lagi, buat videonya lagi Bu katanya. Oke lah, tanggal 24 gimana? Jadi pas hari guru itu nanti 25 selesai. Iya boleh Bu katanya gitu. Nah, terus pas saya semalam itu nonton di TV, nah ternyata plastik itu bisa dibuat lukisan loh nak. Dibuat nonton TV, plastik itu digunting kecil-kecil, terus ditempel jadi lukisan. Ya Allah mahal harganya nak. Jadi nak
bukan hanya orang kewirausahaan aja yang bisa buat produk. Saya bilang anak kimia juga bisa buat produk. Nah, ayo dah kita buat produk, nanti bisa kita pamerkan pas hari guru, saya bilang. Jadi produk yang kamu hasilkan kamu bawa, video saat kamu membuat tugas itu juga kamu buat videonya. Itu loh proyek ke depan ya. Iya, kan? itu proyek ke depan gitu. Proyek ke depan. Oke Bu, bagaimana dukungan kepala sekolah Bu selama ini, selama 1 bulan itu? Kalau bapak sih memang selalu mendukung ya, karena awal kami ikut CGP pun beliaunya yang mendorong, ayolah katanya gitu. Ini saran dari Capdis, kalau bisa Bapak Ibu guru ikutlah gitu. Itu emang dorongan beliau gitu kan. Jadi ya sangat mendukung gitu. Artinya tugas yang lain juga tidak terbengkalai gitu aja sih. Iya ya. Yang penting intinya itu tugasnya. Iya. Kalau teman sejawat tuh sesama CGP, siswa gitu. Kalau sama CGP kami memang sangat berkolaborasi. Iya Bu, karena memang ya mereka kan di bawahan saya gitu. Jadi kalau apa selalu mengingatkan gitu. Mungkin karena mereka tahu dengan kesibukan saya. Bu, udah buat aksi nyata. Bu, udah buat ini. Oh iya, cemana ini ya? Ibu pengen buat yang kayak gini. Oh iya udah Bu, sini nanti kita ajarin gitu. Ya oke lah gitu. Kalau rekan sejawat tuh ada halangan nggak selama ini? Betul. Sebenarnya ada aja sih kan. Ya Bu tadi kemarin sudah sedikit cerita juga dari versi Ibu. Iya. Kayak kami mau buat apa semalam itu, guru berprestasi gitu. Untuk prestasi. Wah itu banyak kali tantangannya, memang mereka nggak setuju, artinya kok nambahin kerjaan katanya gitu, nambahin kerjaan. Nah, jadi saya bilang macam mana kalau petani nggak bawa cangkul ke ladang gitu, apa yang dia mau kerjakan? Gitu juga kita, saya bilang kan, macam mana kita guru tanpa media, hanya cakap-cakap aja kita, nggak juga menarik gitu. Jadi maunya di-combine kan. Kita udah gunakan model yang bagus, kalau bisa juga medianya juga oke gitu kan. Jadi anak-anak bukan hanya audio yang dia terima, visualnya juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi mereka pemahamannya kalau buat media itu IT. Nah, jadi yang tua-tua atau yang nggak mau belajar itu ngerasa nggak adil gitu kan. Terus saya nggak paham IT. Iya, saat itu memang saya yang bilang sama Pak Nagum, ayo Pak kita jelaskan, saya nggak mau lah kayak gini jadi ribut ini guru-guru. Ya udah, jadi saya bilang lah Bu, Bapak media itu bukan harus IT loh Bu, membuat globe aja itu pun sudah media, saya bilang. Atau hanya carta aja pun itu sudah media. Jadi artinya ayolah kita dari sekarang gitu kan, kita mulai gitu. Kalau nggak kita mulai, kita jadi orang yang udah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu, nyaman udah dengan posisi yang kayak gitu ya kan. Iya, jadi itulah tantangan. Sempat ribut juga. Oh ya, istilahnya rekrutmen teman sejawat tadi ya kan. Kalau sarana prasarana Bu untuk pembelajaran kimia bagaimana? Kalau Sapros sebenarnya kayak di lab pun itu selalu Bapak ini mau perlu bahan apa kimia atau alat apa, tinggal kebetulan kan karena saya bendahara pos gitu, tinggal lapor aja sama Bu Neng, nanti kita beli. Ini baru-baru ini beli jas lab gitu. Mantap. Gitu. Pokoknya Bapak apa yang diminta sama guru Dikasih. Insya Allah dikasih gitu. Kalau sudah di awal direncanakan, biasanya kan Januari itu kan, Pak kami mau buat ini Pak, kayak guru bahasa Inggris buat English competition gitu-gitu kan. Kami mau buat ini Pak, cuman Pak oke boleh jalankan aja. Yang penting koordinasi sama Bu Neng gitu kan. Iya. Pokoknya mendukung lah gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus begini Bu, murid-murid tadi udah jelas ya, ada yang mereka kasih kontribusi ya kan Bu, seperti melakukan refleksi, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kita kan kemarin waktu di Loka Ibu cerita masalah kita nanti panen raya produknya apa. Ibu sudah tergambar belum apa yang mau dikerjakan untuk kira-kira perencanaan itu? Tadinya kan waktu itu saya mau bilang buat es krim kan? Iya. Tapi nggak jadi, itulah akhirnya saya berpindah ke polimer itu tadi. Polimer saja ya. Kebetulan karena yang kelas saya ampuh itu kan kelas
12 gitu. Betul. Jadi polimer itulah gitu. Memang dalam satu kelas itu untuk yang ganjil ada 3 kelompok, genapnya 3 kelompok. Jadi satu kelas itu ada 6 kelompok. Jadi ada 6 produk nanti. 6 produk. Jadi produk yang dihasilkannya ada, terus proses dia menghasilkan produk juga ada. Iya. Tuh, buat videonya. Buat video. Jadi nanti murni dari mereka lah ya. Iya. Gitu. Murni idenya dari mereka, kemudian ibu yang support gitu ya. Berikutnya gini Bu, kita baliklah ke LMS. Selama 1 bulan ini ada nggak kendala belajar di LMS ini? Alhamdulillah nggak ada, karena alhamdulillah nggak ada. Awal-awalnya sih ya gitu kan, kayak mau memasukkan tugas gitu, nggak ngerti cemana gitu kan. Nah, terus kata adik-adik inilah sebenarnya memang yang bantu gitu. Bu, masukkan aja dulu ke Drive Bu. Nanti dari Drive bisa di apa Bu, linknya katanya. Oh alah, macam mana lah buat masukkan ke Drive gitu, terus kok ada linknya ya, sama adik-adik itulah semua. Ini caranya gini Bu. Oh ya Allah, alhamdulillah. Ibu boleh lihat lah, kan kita yang dari Pangkalan Susu nggak pernah disebutkan Bu Suharni ya. Iya, alhamdulillah. Gitu kan, kayak artinya kita tuh kompak. Iya gitu, kayak yang Saya juga merhatiin Bu, makanya kalau udah mulai dipanggil-panggil saya pasti akan komen di grup gitu. Gitu. Ini belum kumpul. Iya. Alhamdulillah saya. Kalau kita alhamdulillah saya bersyukur sih kan, karena ya itulah mungkin kolaborasi yang baik ya kan. Tidak ada ya kan? Gitu. Nggak ada kendala. Kadang kawan-kawan pun juga selalu ngingetin. Saya memang selalu pesan, nanti kalau ada tugas ini kasih tahu ya. Maksudnya hari-harinya kasih tahu. Iya. Hari ini tugas kita apa? Aksi nyata Bu. Oh ya udah. Kerjakan. Gitu. Harus Tugasnya sampai dikerjakan. kapan? Sampai malam pun bisa Bu, kalau ada waktu Ibu luang. Oh iya makasih gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau kita nggak ada apa sih? Nggak ada konflik gitu ya di dalam itu ya kan. Masalah Dengan Fasil dan instruktur gimana komunikasinya Bu? Kalau saya rasa Ibu Fasilnya bagus karena sering ingat-ingatin gitu. Artinya mungkin kan kalau diingat-ingatin terus gitu, jadi oh iya tugas ini udah dikerjakan. Jadi saya ngambil pelajaran juga dari itu, selalu mengingat-ingatkan ke anak gitu kan, di apalah grup WA gitu. Cuma terus yang uniknya itu surat cinta gitu kan. Nggak tahu lah Fasil lain begitu apa enggak, cuman surat cinta enak juga didengar ya kan. Jadi anak-anak pun mungkin kalau baca gini, ada surat cinta gitu, padahal isinya tentang instruksi untuk pembuatan tugas gitu kan. Terus dikasih salam bahagia gitu kan. Jadi pernah saya buat gitu ke anak-anak, nak ada yang nggak bahagia hari ini? Ada, memang tunjuk tangan dia kan. Saya kaget gitu, kok berani dia tunjuk tangan. Ada yang nggak bahagia hari ini nak? Mata semuanya bahagia Bu. Benar ini semua bahagia, tunjuklah tangannya. Kenapa kamu nak nggak bahagia? Apa Bu? Katanya lagi kan. Dan nak, segala masalah yang ada di rumah, apa tadi pagi mungkin mau ke sekolah kena marah orang tua, itu hal yang wajar karena orang tua pengen kamu yang terbaik gitu. Semuanya yang kamu lakukan itu yang terbaik. Saya kalau di kelas itu memang di awal selalu kasih kayak motivasi, sama di akhir juga gitu. Jadi makanya waktu saya buat refleksi itu kami senang sama Ibu karena Ibu selalu memotivasi kami gitu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk pendidikan yang akan datang. Gitu lah. Jadi mereka senang gitu ya kan? Gitu. Jadi kayak gini lah hambatan selain kendala di LMS itu tadi nggak ada ya kan? Nggak ada. Hambatan yang terjadi selama pembelajaran daring, hambatannya kira-kira apa Bu? Saya waktu sih. Waktu ya. Karena Ibu juga tadi ini ya bendahara bos. Iya, bendahara bos itu aja sih. Karena giliran kalau sudah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan ya kan. Tapi memang alhamdulillah saya sering gini buatnya akhirnya. Pokoknya dalam satu hari itu, misalnya karena CGP ini kan tuntutannya harus dikerjakan dan waktunya sekian gitu. Jadi apalagi kata Bu Eka,
pokoknya CGP-nya jangan ditinggalkan. Iya. Gitu kan, jangan ditinggalkan. Ya udah, nggak boleh ditinggalkan. Ya udah, pokoknya entah 1 jam atau 2 jam saya harus duduk dulu untuk apa PGP Iya. itu kan, program Karena penggerak. satu hari itu paling maksimalnya hanya 2 jam. Gitu. Berarti kita harus menyediakan 2 jam langsung waktu Iya. kita Udah gitu gitu ya. kan, gampangnya itu di LMS itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk kita membuat sesuatu gitu kan, kayak koneksi antar materi inilah sudah ada pertanyaannya gitu. Jadi dari pertanyaan Instruksinya itu, ya, dari pertanyaan itulah kita bisa mengembangkan apa kita kan, ide kita Ide, gitu, atau betul, pemikiran betul. yang sudah kita dapatkan Iya. gitu. Pertanyaan itu kan sesuai dengan indikator apa yang mau dicapai. Iya. Jadinya kita tuh bisa on track lah ya. Iya. Kira-kira apa mau dibuat sudah ada di situ. Oke, Bu. Jadi mungkin kalau ke anak kita buat gitu juga apa Boleh. ya, instruksinya itu kan Harus jelas. jelas gitu. Jadi mereka pun tahu apa yang harus dibaca gitu kan. Betul. Banyak Kemudian sih belajar dari LMS. dengan dengan manajemen waktu tadi, Ibu ada solusi nggak selama ini? Solusinya? Ya solusinya gitu, akhirnya saya buat jadwal gitu. Pokoknya dalam 1 hari itu misalnya untuk laporan bosnya 2 jam. Nah, jadi sedikit-sedikit kan saya kerjakan gitu Iya, kan. iya. Ya gitulah caranya Bu. Kalau Biar enggak biar nanti biar berkembang ya. iya, kan? kalau enggak saya ya terus-terusan apa? Lalai. Iya, benar. Terlena gitu. ya, terlena. Ah, Terlena dengan satu kerjaan lain Iya. terlena ya kan. Itu Jadi salah schedule satu ya. caranya. Buat jadwal. Kemudian rencana Ibu lah mengantisipasi hambatan pembelajaran daring di masa depan. Misalnya gini, udah rencana udah dibuat nih. Menurut Ibu kira-kira rencana ini bisa berhasil berapa persen? 80 kayaknya. 80 ya. Dari 80% ini berarti sisa 20 lah ya. Iya. Kira-kira yang 20% itu apa Bu hambatannya? Saya nggak tahu nanti di akhir penilaiannya itu macam mana gitu kan. Cuman kalau penilaiannya itu hanya dari proses yang kita lakukan gitu kan, terus tugas yang kita terpenuhi semua itu adalah kriteria untuk kelulusan, ya mungkin saya 100% dapat Iya, gitu. iya. Tapi kalau ada penilaian lagi di luar itu, apakah ujiannya dan sebagainya, Berarti itulah ya masalah penilaian tadi ya kan, iya Bu? gitu. Berarti solusinya apa tuh kira-kira nih kalau untuk itu yang 20% mengantisipasi 20% itu? Kayaknya saya solusinya sama GP lah, Oh iya, bertanya betul. kira-kira ada nggak soal-soal yang mereka simpan gitu, soal-soal mereka yang lalu gitu. Betul, Jadi betul. kan bisa belajar dari situ. Jadi nggak terlalu kaget gitu ngeliat soalnya ya kan? Iya, oh ini rupanya gitu. Kayaknya gitu sih solusinya. Iya, memang kita baik Bu. Selanjutnya Bu, yang ingin Ibu ketahui lagi lah di LMS itu apa? Maksudnya kan selama ini kan kita mungkin entah belum ada gitu Iya. ya, nggak tahu entah itu contoh nyata gitu dari guru penggerak sebelumnya gitu kan, bagaimana cara mereka menerapkan filosofi KHD inilah gitu, sehingga Iya. benar-benarlah tercipta Merdeka Belajar, terus berpihak pada murid gitu kan. Iya. Maksudnya apa, kalau bisa guru penggerak yang Sebelumnya, yang sudah ini memberikanlah praktik baik gitu. Iya, Sampai betul. saya bilang gini sama mereka, cobalah kami diundang sekali-sekali ke kelas ibu, Iya. dan kami pengen tahu nih, kan ibu sudah lulus dari Iya. guru penggerak, kan nggak ada salahnya kalau memberikan praktik baik, sehingga kami juga bisa gitu. Bolehlah nanti, nggak apa-apa, boleh kami undang katanya gitu. Jadi sudah ada kolaborasi lah Bu Iya, ya dengan GP1 tadi ya. Cuman kalau di LMS belum ada ya Bu ya. iya, nggak ada video-video misalnya tentang apa praktik baik. Yang kemarin itu di pembukaan cuman sekedar gitu ya. Iya, gitu. Iya. Baik Bu. Kita lanjut. Apa aja Bu kekhawatiran Ibu yang Ibu resahkan sebelum mengikuti PPGP secara daring? Nah, itu yang pertama tadi IT memang, yang IT. kedua waktu gitu kan. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi. Iya, jadi setelah mengikuti PPGP secara daring ini apa yang terjadi dari waktu IT itu? Ada nggak ada kendala yang terjadi? Ya awal-awalnya itu belum bisa memasukkan tugas ke LMS Oh iya. gitu kan.
Jadi lama kelamaan karena mungkin udah sering-sering ya, jadi oh kalau masukkan materi ini gini, oh, kalau misalnya dari Google Drive gini, gitu. Iya, belum bisa memasukkan tugas LMS. Ya, sampai hari ini sih gak ada tugas yang dikomentari belum masuk gitu kan, Iya, sama Bu alhamdulillah. Suharti. Berarti kan oh alhamdulillah tugasnya semua masuk gitu kan. Betul. Jadi setelah mengikuti PPGP Bu, apa Bu kekhawatiran yang terjadi setelah berjalan ini? Yang terjadinya apa? Itu kan yang tadi Ibu Kekhawatiran sebelum ya. Tadi kan sebelum tuh. Ah. Sebelum itu tadi takutnya masalah IT. Iya. Nah, yang terjadi setelah PPGP-nya Kalau sampai hari ini belum ada. belum ada ya. Oke, jadi Alhamdulillah. rasa khawatirnya berhilang berapa persen? 70 sampai lah Ya, udah. 70% ya. Jadi tinggal 30%. 30% itu khawatirnya apa, Bu? Masih hal yang sama, takutnya kan karena apa ya, Waktu gitu. apa namanya, keadaan kita ini kan suka berubah-ubah gitu. Iya. Keadaan diri gitu. Iya, keadaan diri gitu. Jadi suka nge-swing sendiri, suka nge-mood, suka bad mood gitu ya, Bu ya. Jadi mood ya. Mood kita yang harus kita kendalikan ya kan? Iya, diri sendiri sih. Iya betul. Terus Kalau dari luar nggak ada. alhamdulillah nggak ada ya. Harapan Ibu lah sebelum mengikuti PPGP ini apa, Bu? Pastinya proses pembelajaran itu berubah. Berubah. Kemudian ya bisalah lebih apa ya, menanamkan karakter tuh ke anak. Iya. Jadi artinya pastinya mulai dari diri sendiri dulu. Iya. Otomatis kalau kita sudah memiliki karakter, anak pasti juga ngikuti kita gitu kan. Tapi kalau kita ngasih contoh yang nggak betul, anak juga pasti nggak menghargai kita gitu. Iya. Jadi yang pertama kali memang diri dulu lah, harapannya pasti berubah gitu ya. Jadi ikuti kegiatan CGP ini kayak kebutuhan gitu ya, Bu? Iya pasti. Bukan kayak tanggung jawab, tapi Iya. lebih kepada kebutuhan untuk diri kita sendiri dulu Sampai ya. saya berpikir gini kan, gimana kalau misalnya semua warga sekolah memiliki nilai yang sama dengan nilai guru penggerak, karena itu saya rasa penting semua. Iya. Kayak mandiri Bu, terus kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid gitu. Jadi semua warga sekolah artinya kayak tata usahanya, ya kan? Kayak mana mereka juga harus bisa belajar mandiri, Iya betul. terus inovatif gitu. Artinya kan selama ini kalau misalnya ada satu orang yang nggak datang, mereka tuh udah terbengkalai gitu. Jadi saya sempat agak marah sih gitu kan. Makanya kalau satu orang nggak datang, janganlah sampai administrasi itu terbengkalai. Jadi gimana caranya supaya mereka itu memiliki folder apa yang kawannya punya. Jadi saat satu nggak datang, semua terselesaikan gitu. Misalnya Jadi, administrasi itu ya, Bu ya. iya, jadi penting lah inovatif itu kan. Kayak mana lah mereka membuat administrasi itu Lebih berubah, mudah. iya, lebih mudah dan melayani masyarakat dengan cepat gitu. Yang kedua memang reflektif. Iya. Nggak semua orang itu mau dikasih kritik. Iya, benar Bu. Jadi ketika dikasih kritik dia tuh kayak ngerasa digurui gitu ya. Terus ada mungkin karena nggak pernah refleksi, jadi mereka merasa benar-benar aja selama Iya, ini. karena nggak ada yang ngasih tahu, dan mereka tidak mau tahu kan gitu. Penting kali lah reflektif itu. Iya betul. Terus iya, berikutnya Bu, harapan lah Bu sebelum mengikuti tadi KBM berubah udah terwujud nggak 1 bulan ini? 50% sudah. Oh, iya, ya. Alhamdulillah. Pembelajaran 50% sudah. pembelajaran. Termasuk karakter saya juga sendiri sudah gitu kan. Iya, karakter Iya. guru juga sudah berubah ya kan. Iya. Tinggal pembiasaan sepertinya Iya. Bu ya. Iya, kedepannya gitulah. Pembiasaan. Kedepannya pembiasaan. Ada nggak harapan 1 bulan ke depan tadi Bu? Tadi kan udah cerita tuh yang masalah proyek tadi ya kan, polimer. Itu 1 bulan ke depan. Selain itu ada lagi Bu? Sampai saat ini belum ada sih. Iya. Waktu itu karena mungkin baru-baru ya, baru-baru. Tetap langsung muncul gitu pas polimer Pas gitu polimer, langsung muncul. Tapi nanti entah di semester depan gitu ya. Karena kalau 1 bulan ke depan udah ujian ini. Iya, ada ujian ini kayaknya Mungkin semester di depan. Bulan 1 ya kan? Iya, di bulan 1 lemah ya.
lemak ya, materi lemak ya. Iya. Untuk apa lah, membuat ini minyak dari kelapa Iya, apa itu? minyak nabati ya. Iya, Minyaknya kelapa biasa lah, kelapa iya, parut kelapa ini ya. biasa, itu sih VCO, iya. virgin coconut oil, Itu Iya. sih kayaknya yang terbayang yang terbayang untuk bulan ya, untuk saat ini ya kan. iya ke depan. Jadi Saya pernah gini lagi Bu, itu udah saya bayangkan gitu, membuat pewarna makanan alami. boleh. Tapi cuman kan mungkin kalau kita buat sendiri agak apa? Nggak awet. Iya itu Bu, gitu. Pengawetnya lebih cari pengawet yang aman. Banyak sih zat warna yang menarik dari bahan-bahan alami kayak Iya. apa tuh buah naga, ya kan, wortel dari bayam, daun suji, gitu-gitu. Iya. Kayaknya menarik gitu. Itu Bu waktu pulang dari Lokan Nol, Nah, itu udah udah pikir. terpikirkan gitu Bu, gitu. Iya. Saking semangatnya Iya. dan mungkin karena komitmen itu ya. Iya, itu komitmen Pas kita kita banget. buat komitmen itu, Heeh. kayaknya aku betul-betul lah komitmen ini, Iya. betul-betul lah Iya. menghasilkan produk ini. Iya. Itulah saya pikirkan Bu. Jadi kalau buat es krim nanti gimana ya? Es krim itu tidak standby, ya kan. gitu, Kalau pewarna itu enggak. kan bisa disimpan. Iya, gitu. Jadi pas pembelajaran polimer itulah, nah itu terpikirlah polimer satu. Terus gimana kalau cat warna itu ya, gitu. Cuman memang untuk awetnya itu yang belum tahu berapa lama bisa tahan dia. Iya. Apakah prosesnya gimana itu belum dapetin kan. Berarti itu sebulan ke depan ya. Iya. Pak? Nah, apakah Ibu udah mengutarakan itu ke kepala sekolah? Belum sih. So far lah selama 1 bulan ini dukungannya tadi dia support gitu kan masalah peralatan segala macam. Selain itu Bu, yang untuk pembelajaran KHD ada nggak Bapak kepala sekolah itu ngasih dukungan yang secara langsung ke Ibu khusus untuk pelajaran kimia? Ya pastilah langsung. Dukungan pasti itu karena Berikutnya Bu, berdasarkan pembelajaran filosofi KHD, perubahan yang Ibu lakukan di ruangan kelas selaras dengan KHD. Tadi saya udah tangkap ada kesepakatan kelas. iya itu sudah saya buat. Iya, gitu. terus apa lagi Bu? Artinya saya nggak lagi apalah, maksudnya nggak pembelajaran itu berpusat ke guru lah kan. Jadi Iya. terasa nyaman Bu kalau Iya. berpusat ke siswa. Kita kerja nggak terlalu banyak, nggak capek kita Memang. nggak gitu lagi. Kita nggak habis kita kan. tenaga, nggak habis tenaga Gitu. ya kan? Nggak gitu lagi memang, ya udah kita sebagai motivator benar, fasilitator gitu. Iya. Nah, itu Kita serahkan dan kita tidak terbelenggu lagi dengan tuntutan kurikulum ya kan? Iya, itulah yang filosofi KHD yang sudah saya laksanakan gitu. Baik Bu, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan itu dilakukan? Misalnya gini, di LMS itu saya udah belajar sesuatu. Nah akhirnya saya mikir, oh gak usah jadi killer lagi. Oh aku ingin mau mengubah pembelajaran menjadi terpusat sama siswa. Yang menyebabkan perubahan itu apa Bu? Kira-kira menurut Ibu? Ya, karena sudah banyak apa ya, kayak waktu itu kan yang mana itu yang ada bukan instruktur Bu, yang ada sekolah Taman siswa. taman siswa yang di Jakarta itu. Dari situlah udah mulai apa ya tergerak gitu kan. Jadi Ada contoh ya kan? ada contoh. Jadi kalau mereka kan sekolah itu nggak memikirkan kurikulum gitu, artinya kurikulum itu nanti akan tercapai sendiri gitu. Jadi juga anak kan nggak dipaksakan mereka untuk kuliah gitu. Kalau sekarang kan pemahaman kita, apalagi guru-guru tuh bilang yang namanya SMA harus kuliah kan gitu. Padahal kan dia bisa buka usaha sendiri. Kalau mendengar dari taman siswa itu, anak itu seperti ada penelitian ke tempat-tempat yang mana yang lebih sesuai dengan mereka, sehingga mereka pun tahu bakatnya itu kemana kan gitu ya. Iya. Cuma mungkin kita kendalanya sih Kalau kita semua nggak berpikiran seperti itu. karena begini, apa tuh namanya, mindset kita masih belum seperti itu, Iya, gitu kan? gitu. Termasuk juga mungkin kepala sekolah, kamu jangan berpikir bahwa kuliah itu adalah satu hal supaya Untuk cari kita bisa kerja. kerja. Nah, itu pemikiran yang salah. Kuliah Nanti- itu cari ilmu. Iya, nanti kamu stres. Nah, begitu kuliah kamu nggak langsung kerja, kamu stres. Tapi kalau kita punya ilmu, nah kemana saja kita bisa, nah itu satu kuncinya ya, nah.
sering gitulah kan. Jadi ada orang yang nggak kuliah juga berhasil, tapi benar-benar tekun lagi ya dalam usahanya. Gagal sekali itu Usaha aja, lagi, ya, coba betul. lagi. Gitu. Jadi apa ya? Gitu. Jadi karena sudah melihat contoh Iya, tadi. makanya kalau udah ada contoh gitu enak gitu Bu. Contoh Iya. nyata itu rasanya oh iya, Menginspirasi gitu ya. Gitu. Baik Bu, bagaimana respon peserta didik terhadap perubahan yang dilakukan Bu? Misalnya respon pembelajaran Ibu tadi kan sudah berubah, gimana respon peserta didiknya? Ya, apa ya? Pasti mereka menanggapi dengan positif yang kayak tadi lah. Saya bilang saya refleksikan ke anak gitu kan. Iya. Cuman anak pembelajaran hari ini senang Bu, santai tapi oke Bu. Iya. Katanya. Jadi positif reaksinya ya Iya, kan? positif. Kemudian Bu, Ibu sendiri ngelihat respon anak-anak seperti itu bagaimana? Senang lah Bu, senang kali. Sampai saya simpan fotonya kan. Iya. Mereka apalagi waktu nempel-nempelnya itu kan. Nampak tulisan mereka warna-warni ya kan. Iya. Dulu saya Bu sebelum ikut loka, kan kalau di loka ada kertas apa itu namanya Bu? Kayak dia sejenis Yang ini. bisa ditempel. Stiker, kertas stiker. Gitu, kertas stiker itu Bu. Nah kalau saya kan nggak pakai kertas stiker itu Bu. Saya pakai inilah dia nih Bu, kertasnya nih yang warna-warni ini. Iya, Itu saya PPS. potong-potong Bu. Iya. Itu saya potong-potong gitu kan, ada berapa lembar. Nah di situ setiap kartunya itu saya tulis pertanyaan. Nanti mereka apa kayak dikocok gitu. Jadi siapa yang kebagian pertanyaan nomor 1, 2. Jadi semua siswa memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Iya. Diskusi lah mereka. Nanti udah dijawab pertanyaannya saling diskusi. Karena kan kalau selama ini diskusi itu, ayo nak duduk di kelompok masing-masing. Monoton ya. Terus yang ngomong pasti itu aja kan Bu. Betul. Tapi kalau sudah kita kasih pertanyaan, otomatis dia harus menjawab pertanyaan itu dan bertanggung jawab dengan pertanyaan yang diberikan. Harus bisa. Gitu. Betul. Memang iyalah Bu. Memang harus kita libatkan semuanya ya Iya, kan. cuman berpikirnya ini agak berat gitu kan Bu. Karena gini, saya ngerasa gini Bu, mungkin itulah yang disukain anak-anak. Ibu hari ini kerjaannya kita nempel-nempel nih gitu kan. Terus yang semalam itu kita nulis di karton gitu. Besok kita apa lagi ya? Kan gitu pasti harapannya. Itu yang saya pusing Bu. Nanti setelah ini apa lagi mau saya buat gitu kan. Tapi kan gini Bu, bisa aja bulan ini dibuat, bulan depan berulang tapi variasinya tambah gitu. Gitu Kertasnya ya. dibedain atau bagaimana gitu kan. Pokoknya modifikasi lah. Nggak usah stuck, nggak usah terlalu stres gitu mikirin apa yang udah. Kalau kelihatan itu berhasil, oke dimodifikasi aja. Gitu. Nggak usah diganti gitu. Jadi kalaupun sekiranya anak itu udah bosen baru ganti. Oh iya, kita lihat responnya gimana ya. Ya kan belajar berpihak pada murid. Iya. Kalau misalnya terlalu banyak, anak itu kan gini Bu. Kalau terlalu sering banyak hal baru, mereka juga jenuh. Capek. Ini mereka capek. Tapi kalau apa udah ganti lagi. belum apa udah ganti. Kita aja gini ganti kurikulum 2013 belum selesai, ini udah berubah lagi gitu kan. Itu dia, itu contoh, itu saran. Nanti Iya, bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan ya sesuai dengan ibu ide-ide apa ya. keadaan. Betul. Kemudian yang sudah baik apa Bu mengenai perubahan itu? Yang sudah baik. Perubahan pembelajaran yang ibu laksanakan itu yang sudah baik. Pastinya motivasinya yang baik. Itu dulu satu kan. Terus yang kedua, ya cara mereka menanggapi masalah lah. Iya. Gitu. Jadi kalau artinya kan gini, kalau dulu kan monoton nih, satu orang aja gitu yang nanggapi. Kalau ini kan udah semua bisa dapat kesempatan gitu. Jadi Salah saya satunya. gurunya nggak capek kali. Iya, tidak capek ya kan? Oke. Karena kalau kita ngajar terus nih ya, berapa capeknya, kelas gitu ya kan? Berapa kelas tersiksa gitu ya kan? Terus kan kalau kayak rumus kita nih ya rumusnya gini gitu kan. Ini enggak gitu, saya kasih potongan-potongan aja gitu. Iya. Nah coba kalian dari potongan kertas ini cari nih rumus modalitas misalnya. Cari mereka M sama dengan begini gitu kan. Jadi semua bekerja kan. Iya. Fisiknya bekerja, pikirannya juga bekerja. Iya. Jadi situ ya Bu ya sudah ngerasain adanya perubahan lah ya. Apa yang perlu diperbaiki di kedepannya Bu dari diri Ibu dari pembelajaran? Kalau diri saya memang itulah Bu,
emosionalnya itu Iya. memang masih labil kali ya. Iya. Mungkin karena belum terbiasa. Itu kata Bu Eka tadi memang pembiasaan itu Kebiasaan ya. yang perlu. Iya, ada istiqomah kalau bahasa Iya, kita kan. itu yang suka Naik turun ya, naik turun. Ibarat itu ibadah dia. futur naik turun iya, naik. gitu. Nah, Itulah yang perlu Kalau di pembelajarannya Bu? kalau di pembelajaran ya lebih inovatif ya. Lebih inovatif ya. Inovatif. Oke Bu. Tindak lanjut Bu, tindak lanjutnya selama pendampingan tindak lanjut setelah pendampingan, kira-kira Bu praktik apa yang akan Ibu kerjakan sesuai dengan KHD gitu. Tadi sebenarnya udah dibahas nih RTL-nya. Mau bikin polimer, mau bikin pewarna makanan, mau bikin apa tadi, lemak nabati. Selain itu ada lagi nggak Bu? Belum terpikirkan sih. Bagaimana dengan penilaian siswanya Bu? Refleksi tadi sudah. Iya, itu penilaian sih yang belum pernah saya Iya. refleksikan ya. Heeh. Apakah penilaian saya sudah cukup objektif apa? Heeh. Belum gitu. Tetapi mereka, saya gini Bu, setiap hari-hari itu misalnya kita pas lagi ada contoh soal nih, saya nggak berusaha saya dulu kok menyelesaikan. Saya lemparkan ke anak dulu gitu, satu contoh soal, mungkin nak coba lihat nih contoh soalnya nak ya. Nah, ini sebelum ibu ajarkan atau sebelum ibu jelaskan, mungkin ada yang bisa nak coba gitu. Nanti yang bisa menjawab ibu tambahku satu plus gitu. Iya. Terus yang maju tapi masih salah, saya kasih setengah loh nak gitu. Karena mereka susah maju Bu. Payah Itu, maju ya. Jadi itulah. Masih mau di Iya, tingkat penilaian lagi. saya itulah. Pokoknya nih ibu kasih plus ya 1 gitu. Kalau yang benar 1 plus. Kalau yang masih salah, nah tapi dengan usahanya udah berani maju ke depan, ibu kasih setengah. Dari situlah Bu mulai ya. mulai. Udah, berarti itulah yang rencana lagi ke depannya selain yang pada tadi kegiatan-kegiatan itulah. tadi ya. Penilaian yang saya buat itu lebih ke hari-hari sih gitu. Karena kalau kita buat ulangan pun ada yang bisa, masih ada yang belum gitu kan. Jadi tambahan penilaian itu dari situ. Dan Iya. mereka selama ini gak ada protes sih. Alhamdulillah ya. Artinya gini, apa tuh namanya? Sudah mulai adalah gambaran untuk apa tuh namanya? Gambaran untuk memperbaiki penilaian itu ya Iya. kan Bu, yang selama ini mungkin terkukung dengan nilaian Iya. ujian-ujian dan sebagainya gitu kan. Sekarang udah kayak kita perhatikan nilai harian. Jadi anak jatuh hanya karena 1 hari gitu. iya, betul. Itu yang salah gitu kan. Nah, Karena kan kalau pas ulangan harian atau pas ulangan akhir semester, kita kan nggak tahu nih kondisi dia kayak mana. iya. Jadi jangan pula nanti gara-gara 1 hari itu terus penilaian anak jadi jatuh. Ngedon dia ya kan. Jadi kurang berpihak kepada siswa terakhir ini Iya, kan. benar. Saya pernah Bu Eka, Mm-mm. saya buat voucher Bu, tapi vouchernya dalam bentuk kuota. Heeh. Cuman yang saya kasih uang itu waktu itu 20.000 lah saya kasih. Ini yang sama sekali belum saya jelaskan, belum saya kasih apa contoh gitu. Saya kasih lah, dia bisa jawab. Kadang-kadang kan ada anak yang betul-betul apa gitu. Betul-betul main otak ya. Betul-betul main otaknya. Jadi disitulah saya kasih nilai yang plus sekali gitu kan. Jadi dia betul Bu. Jangan lihat HP ya nak. Pokoknya itu betul-betul hasil usaha sendiri. Saya tunggu sampai sore. Sampai sore. Jadi kebetulan dia waktu itu sekitar jam 3 lah Bu ngirim apa ini. Dapatlah dia Bu. Habis dapat uang itu dia nggak sekolah-sekolah lagi. Kenapa gitu? Saya pun belum tahu, belum ada saya manggil nih kan. Kata kawan-kawannya, dia syukuran Bu. Dapat voucher itu senang kali dia. Oh dia syukuran Bu. Syukuran apa nak? Iya syukuran uang yang ibu kasih untuk beli voucher. Astagfirullah nak. Sejak itu saya nggak mau lagi ngasih apa uang. Saya rasa nggak ini kali, nggak mendidik gitu kan. Iya, Vouchernya uang gitu. Iya. Bisa nanti hadiah kecil lagi kayak souvenir. Iya gitu. Rencananya gitu aja gitu, entah pulpen. Entah Iya, apa, kalau saya pun kan. gitu Bu, yang barang Bu. Bukan materi gitu kan. Baik Bu, ini yang terakhir nih. Menurut Ibu yang paling menarik setelah proses pendampingan ini apa Bu? Nilai dan peran guru penggerak.
Iya, yang paling menarik. Iya. Yang paling menarik setelah proses pendampingan adalah nilai dan guru penggerak ya. Apa yang membuat itu menarik, Bu? Karena selama ini kita nggak ngerasa itu gimana ya, mungkin itu sudah ada kita laksanakan gitu, tapi masih belum terapa kali ya gitu, Terlaksana ya. Tersadari. Ya gitu gitu. Jadi Iya. dan dengan ada nilai ini gitu, ini sangat baik sih, artinya bukan hanya guru sih sebenarnya yang Iya. boleh menerapkan ini, semua warga sekolah bisa menerapkan. Betul. Nah, khusus untuk pendampingan hari ini dengan saya, itu apa yang menarik menurut Ibu? Masukan sih, saran-saran kayak misalnya apa tadi yang Pendampingan, gitu, ya. Kemudian Bu, apa yang sudah baik Bu dari pendampingan ini? Banyak sih ya sebenarnya. Ya, boleh dipoin yang perlu diperbaiki lah kalau begitu. Kalau yang baiknya banyak, yang perlu diperbaiki lagi di pendampingan nanti hari kedua. Pendampingan kedua lah bulan Februari. Kayaknya nggak ada lah yang perlu diperbaiki. Udah oke kalau gitu ya. Karena udah bagus lah. Iya, udah berjalan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Pertanyaannya pun ternyata membuka pikiran gitu Iya. kan. Jadi Nah, kalau ditanya-tanya itu buat kita jadi berpikir, oh iya gini, oh iya gitu. dan itu semua jawabannya dari Ibu, bukan dari saya. Iya, Ngerasa sih. nggak itu semuanya dari Ibu? Ya itu makanya saya bilang Pingin dengan bikin ada apa ya? Oh, bikin polimer. Oh, pingin bikin ini. Nah, itu kalau sudah diungkapkan biasanya akan tersimpan di bawah sadar kita dan itu akan berproses sendiri, Bu. Iya. Makanya seperti kita kayak begini, saya itu kalau menelaah informasi saya nggak memaksakan diri untuk paham hari ini. Saya bawa tidur 2-3 hari lagi saya baca baru saya paham. Jadi sama seperti ide itu kalau misalnya kita cetuskan, itu ibarat informasi masuk ke dalam tubuh kita, tapi nggak perlu kita paham dulu. Itu hanya ide, only ide. Iya. Itu only ide. Tapi tubuh kita tuh butuh proses. Iya. Nanti setelah kita tidur, setelah kita relax itu pasti akan Terpikir lagi itu nanti tahapannya muncul yang baru-baru gitu. Ah. Artinya manfaat pendampingan yang ibu ibu rasakan mungkin yang saya tangkap seperti itu. Setiap Iya. CGP tuh ngerasa kayak jadi fungsi kami itu sebenarnya Bu bukan ngasih solusi tapi seperti nge-coaching, seperti apa ya, menggali potensi ibu-ibu Iya. semuanya. Iya. Sebenarnya aku punya solusi tapi aku nggak ngerti kayak mana cara mengungkapkannya, kayak mana cara berbuatnya gitu kan. Nah, itulah fungsi kami istilahnya gini Bu. Jadi kan baik, makanya dibandingkan GPP ya, CGP-nya lebih hebat lagi, 9 bulan survive dengan konsisten kegiatan. Nah, saya sendiri aja Bu ngerasa ya sama seperti Ibu, walaupun saya GPP-nya ketika jadi CGP kekhawatirannya sama. Kemudian tantangannya juga sama, apakah ada perubahan atau enggak. Kemudian ready nggak lingkungan itu mensupport saya gitu kan. Apalagi lingkungan kita kan berbeda ya. Kadang-kadang kita ngerasa gini Bu, ini udah tamat gitu kan dari guru penggerak, pasti kawan-kawan apa sih yang berubah dari orangnya itu Bu, satu yang juga tantangan itu tantangan. nantinya. Keluar kan tadi nggak keluar tadi, Iya. sekarang kita keluar. Setelah Ibu ngomong makanya Iya. gambaran itu yang Ibu berikan gitu, sehingga muncul gitu. Iya, saya Iya. juga sampai gitu kan nanti. Artinya jangan overthinking dulu, biarin aja, let it flow. Kita nikmati 9 bulan ini, tapi bagus pun kita diproses, tapi kalau hasil akhirnya nggak bagus juga pasti kita nggak ini kan, nggak, artinya nggak ada prestasi sama kita. Jadi sekarang ini kalau misalnya saya boleh kasih masukan sedikit, kita menjalani GPP ini nggak usah dulu mikirin statement orang. Gitu, Kita ya. ngejalanin diri aja dulu, Stres yang ada. stres. Kita ngejalanin aja dulu, tuntutan di LMS apa dikerjain bagus-bagus. Iya. Yang penting kita maksimal Bu, kecil maksimal dan fokus, itu yang penting. Nggak usah. Iya. Terus sih